Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konco ngaji rahmati Allah. Kita dipertemukan kembali di channel konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar konco ngaji rahmati Allah hari ini? Semoga panjenengan senantiasa dalam keadaan sehat dan Allah ridho menggunakan sehat panjenengan untuk fisabilillah, yaitu salah satunya adalah untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara misalnya mengikuti channel Konco Ngaji ini. Semoga Allah meridhai pertemuan kita ini dan kita saling tawasobil haq, tawasobil sabr. Baiklah konco yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah cerah. Dari pagi tadi tidak gerimis, hanya mendung saat, tapi siang ini sudah alhamdulillah cerah sehingga yang mencuci bisa insya Allah kering. Baiklah konco yang dirahmati Allah, mari kita muhasabah di akhir tahun Masehi ini sehingga kita sebagai umat muslim tetap senantiasa berpegang teguh kepada perintah Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Ada apa dengan akhir tahun masa ini? Pada dirahmati Allah. Apa? Ya, salah satu adalah ada perayaan agama saudara kita, yaitu agama Nasrani, yang berupa perayaan Natal, dan yang sering atau yang akhir-akhir lagi marah adalah perayaan Natal bersama, itu bersama dengan umat agama lain, atau juga perayaan tahun baru bersama-sama dengan umat agama lain. Konco dirahmati Allah, mari kita kaji bersama-sama fenomena ini sehingga kita berhati-hati dalam menyikapi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ini sehingga kita tidak terjebak kepada mencampur adukan agama yang satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya definisi toleransi itu adalah memberikan kelonggaran kepada pemeluk agama tertentu untuk menjalankan kegiatan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing, bukan mencampurkan agama Nasrani, Kristen dengan Islam, dengan Buddha, dengan pengawat agama atau bukan, tetapi menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi masing-masing itu ya masing-masing pemeluk agama dengan pengawat agama itu, bukan mencampur adukan dengan pemeluk agama lain. Sehingga ini perlu kita muhasabah atau kita cermati, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencampur adukan kegiatan beragama orang lain. Lalu katanya toleransi. Toleransi sudah kita bahas tadi, bahwa toleransi itu adalah memberikan kebebasan kepada pemeluk agama yang dilindungi di Indonesia ataupun kepercayaan untuk menjalankan aktivitas agamanya masing-masing. Jadi tidak dicampurkan satu agama dengan yang lain, atau pemeluk agama satu merayakan agamanya orang lain. Nah, itu tidak sebagai toleransi, tapi namanya mencampur adukan. Baiklah, wajah kita rahmati Allah, mari kita buka mushaf kita di surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya 21. Mohon maaf, suratnya 71 ayatnya. Saya ulangi, surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya 71. Balik dulu. Memakai HP bisa, memakai mushaf pun juga bisa. Ya, sudah ketemu ya konco ngaji rahmati Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya konco ngaji rahmati Allah, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Wahai Alkitab, kenapa kok sekarang ada fenomena merayakan perayaan agama bersama-sama? Ada perayaan Natal bersama dengan penganut agama lain. Mengapa kamu mencampur adukan kebenaran? Kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah, malah firman Allah yang diabadikan di dalam kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, yang membenarkan isi kitab-kitab terdahulu yang masih asli, baik Taurat,
Zabur maupun Injil yang masih haji yang belum digubah oleh manusia, dan sebagai Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus bagi umat muslim, umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Kita kan tahu itu bukan agama kita, bukan agama muslim, bukan agamanya orang Islam. Kenapa kok diadakan kegiatan merayakan bersama-sama? Kemudian konjungan dalam Allah bahwa di dalam mengikuti kegiatan itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya yang tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil. Mari kita buka mushaf kita lagi di surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 120. Oke, kita buka surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 120. Sampun ketemu panjang rahmat Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasyir. Yang artinya konjongan dirahmati Allah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu ya Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, yaitu Al-Quran adalah petunjuk yang sebenarnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jika kita sudah paham sekarang tidak dibolehkannya mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan paham bahwa toleransi itu bukan mencampur adukan ajaran agama atau kegiatan agama satu dengan yang lain, maka panjenengan sudah paham kemudian ada larangan dari Allah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu ya Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran itu datang sampai kepadamu, tidak akan ada lagi kanjeng dirahmati Allah, pelindung dan penolong dari Allah. Padahal sebaik-baik pelindung adalah Allah dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Jadi kalau sekarang pelindungnya dan penolongnya sudah tidak mau menolong dan melindungi kita, kepada siapa lagi kita akan minta perlindungan dan pertolongan? Ini menjadi muhasabah bagi kita untuk senantiasa berhati-hati agar jangan sampai kita terjebak dalam mencampur adukan kegiatan yang hak dan yang batil. Kan hanya saya mengikuti kan bukan dengan kegiatan Natalannya, tapi kan saya tahun barunya hanya jalan-jalan di luar, lihat kembang api, ikut senang, ikut bahagia, apa enggak boleh. Nah, kegiatan tahun baru itu senantiasa dikaitkan dan mereka itu memang satu rangkaian, satu kegiatan dengan Natal dan tahun baru. Lihat saja ucapannya, selamat dari Natal dan tahun baru, pasti begitu, tidak ada selamat tahun baru saja. Jadi kegiatan itu adalah kegiatan keagamaan yang memang sekarang dikemas dalam kondisi yang kadang-kadang melenakan kita. Maka sebagai umat muslim kita harus berhati-hati di akhir tahun Masehi ini supaya kita masih tetap mengikuti tunjuk Allah dan sunnah-sunnah atau contoh dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi walaupun panjenengan hanya mengikuti kembang api tahun baruan, tetapi itu adalah kegiatan rangkaian antara Natal dan tahun baru. Jadi jangan sampai setelah kita mengkaji seperti ini, panjenengan mengikuti kegiatan itu. Nah terus apa yang kita lakukan saat tahun baru? Ya di rumah saja. Di rumah saja kan tidak apa-apa. Apakah ada apa-apa ketika panjenengan tidak keluar, tidak ikut-ikut lihat kembang api, tidak niup trompet di saat tahun baru? Kan tidak apa-apa. Tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah
hati kita yang kadang-kadang berlebihan. Kalau nanti pas tahun baru tidak foto-foto dengan kembang api, nanti tidak disebut milenial. Tidak mengunggah foto saat ada pelepasan atau pas pelaksanaan kembang api dengan background kembang api, nanti tidak mengikuti kekinian. Itu kan hati kita. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda di dalam kitab hadis Muslim nomor 2669 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob, atau dob itu bahasa Arabnya adalah biawak. Masuk, kalian mengikuti itu masuk sampai ke lubang biawak, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Kitab hadis Muslim nomor 2669. Nah, Rasulullah pun sudah bersabda sebenarnya kan, kalau kita sedikit demi sedikit mengikuti, dikaburkan, ada perayaan Natal bersama yang diikuti oleh umat Islam dan umat agama lain. Itu namanya mencampur adukan agama satu dengan agama yang lain. Ya. Maka kita bermuhasabah jika kita tidak diperkenankan untuk mengikuti semacam itu, karena ada larangan dari Allah SWT, yaitu janganlah engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Konco nanti dirahmati Allah, di ayat yang lain Allah SWT sudah berfirman di dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayatnya 27 ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Yang artinya, konjong dirahmati Allah, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang dolim menggigit dua jarinya, itu menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Tidak mengikuti secara sehasta demi sehasta, jengkal demi jengkal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara kita, yaitu saudara Nasrani maupun Yahudi, sehingga milah kita, agama kita akan bercampur dengan kegiatan agama mereka. Maka sesuai yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun, mari kita baca surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat yang terakhir atau ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Jadi masing-masing agama sudah punya ketentuan sendiri-sendiri dan tidak boleh dicampur adukan. Kalaupun kita masih mencampur adukan, maka kita termasuk hamba Allah yang mengikuti langkah-langkah setan, yaitu yang telah membisikkan kepada kita untuk menggampangkan, menyepelekan peringatan Allah dan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka mushaf kita di surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 22, supaya nanti kita lebih paham lagi bahwa ternyata yang membisikkan itu adalah setan dengan melalui hati kita, supaya keyakinan kita itu
Ini kalau nggak foto-foto pas tahun baru, tidak milenial. Aduh, kalau tidak mengikuti kegiatan seperti itu nanti ketinggalan zaman, tidak dikatakan bisa kekinian. Jadi, sudah ketemu ya. Surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 22. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asraktumuni min qabl inna dzalimina lahum adzabun alim. Yang artinya konjungan cinta rahmat Allah sebagai akhir dari muhasabah ini. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Jadi janji Allah di dalam kitabullah yaitu Al-Quranul Karim semuanya benar dan pasti akan terjadi. Dan Allah telah memberikan gambaran jauh, ini adalah kejadian ketika nanti hisab akan dilaksanakan. Masih jauh, tetapi karena cintanya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka diberitakan kejadian gaib yang akan terjadi masih mungkin beribu tahun yang akan datang. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Jadi setan itu sifatnya adalah ingkar janji. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Menyeru untuk mencampur adukan yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu kok masih terpilut hatinya, tergoda hatinya untuk mencampur adukan agama satu dengan yang lain, kegiatan agama satu dengan yang lain, padahal hanya demi konten kekinian, hanya demi dianggap sebagai kaum yang milenial. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang dolim akan mendapat siksaan yang pedih. Ini berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika yaumul hisab dilaksanakan, maka setan akan endo itu menghindari janjinya. Bahkan di dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 29, mari kita buka lagi di surat Al-Furqan, yaitu surat pembeda, surat nomor 25 ayatnya 29. Ya, sudah ketemu ya panjang rahmat Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad adallani ani dzikri ba'da irja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Mari kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad adallani ani dzikri ba'da irja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Yang artinya konjungan cinta Allah, sungguh dia setan telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, supaya apa? Tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ketika Al-Quran telah datang kepadamu, kalau kita sudah pernah membaca berulang-ulang ayat itu, janganlah engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dan yang batil padahal kamu mengetahui? Dan setan memang pengkhianat manusia. Ini menjadi muhasabah. Jangan sampai kita menjadi teman setan yang nanti akan
mengkhianati kita di yaumul hisab, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 22. Mari kita berpikir yang jernih, berpikir dengan hati yang lapang, berpikir dengan fokus bahwa kita adalah umat muslim yang kitabnya adalah Al-Quran dan teladan kita adalah Nabiullah Muhammad SAW. Allah sudah melarang untuk tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan tidak mencampurkan satu agama dengan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kenapa kita masih sering seperti itu? Bisa karena lupa, bisa karena belum tahu. Kalau belum tahu, sekarang menjadi sudah tahu ketika sudah mengikuti channel ini dan mengikuti kajian ini dari awal sampai di penghujung kajian ini. Kalau lupa, saya ingatkan kembali bahwa tidak diperbolehkan mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan mencampurkan agama satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa bermuhasabah, berkaca diri bahwa kita seyogianya menjadi hamba Allah yang ittaqullah, yang bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sunnah-sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW. Jika Al-Quran yang difirmankan oleh Allah itu melarang, jangan kita langgar. Jika itu perintah, laksanakan dengan semaksimalnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada pada di Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita. Semoga bermanfaat, dan panteng terus channel Konco Ngaji. Jangan sungkan dan jangan malu bila panjenengan punya pertanyaan, apapun pertanyaannya itu ditulis saja di dalam kolom komentar YouTube ini. Insya Allah akan kami jawab dengan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah meridhoi dan tetap memberikan keselamatan dan kesehatan bagi panjenengan untuk senantiasa mengikuti channel Konco Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.